Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana pengacara dari Bapak Jokowi mempermalukan Rosuryo pada saat mereka berdua ini sedang berdebat dengan pembahasan ijazah milik Bapak Jokowi. Dan di video selanjutnya ada lagi nih ahli digital forensik di Indonesia membantah hasil penelitian dari Rosuryo yang berdasarkan Rosuryo ini cuma mengambil sampel dari internet saja. Nah, bagaimana pendapat ahli digital forensik ini dan pengacara dari Bapak Jokowi yang mempermalukan dua-duanya mereka ini kepada Rosuryo, Rismon, Tifa, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Mohon maaf, saya mau klarifikasi. Ya. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi Lembar. tesis bukan punya Pak Jokowi. Agar Ya. clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Ya. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, tapi itu Oke, temennya. terima kasih. Temennya yang diakui. Baik, itu dari segi kacamata penyidik begitu ya. Saya ingin tahu dari Mas Ruby. Mas Ruby, Anda sepakat bahwa sebenarnya permasalahan pembuktian ini sebenarnya simpel, tidak perlu uji forensik begitu. Hanya mungkin dilihat dari ijazah asli Pak Jokowi, kemudian di-compare atau dibandingkan begitu dengan teman-temannya atau dari pelapor. Ya, saya sepakat bahwa pada intinya benar mestinya produsennya siapa ini. Produsennya tinggal membuktikan secara administratif ini benar apa tidak, kan simpel itu. Ya. Tetapi kan ini ada sudut pandang lain, ada pihak-pihak yang menggunakan sudut pandang lain, yaitu mencobalah menggunakan kata-kata ataupun menggunakan ilmiah digital forensik gitu kan. Nah, ini yang menarik sih kebetulan kami memang di bidang itu sudah 20 tahun gitu ya. Nah, jadi penggunaan istilah digital forensik untuk menganalisa sebuah barang bukti ijazah kurang tepat gitu loh, kurang tepat. Karena itu produk analog gitu kan. Itu produk analog, bukan produk digital. Satu itu. Kedua, yang dianalisa misalnya memang digital berupa hasil scan dari ijazah asli, hasil foto dari ijazah asli, mungkin sah-sah aja, tapi akan perlu dilihat parameter-parameter yang diperiksa itu apa. Satu, kedua, pastiin itu memang benar dari sumber aslinya apa enggak. Kalau cuman dari misalnya yang beredar kan misalnya cuman dapat dari media sosial ataupun platform-platform online lain, di mana kebanyakan platform-platform online maupun media-media chatting yang kita gunakan itu foto asli, gambar asli, begitu kita upload itu akan sudah dirubah otomatis oleh platformnya untuk dikonversi, diperkecil filenya agar tidak terlalu besar. Nah, tapi tetap orang bisa melihat. Dari situ aja membuktikan bahwa file kalau yang kita ambil dari media sosial itu tidak sama persis 100% seperti aslinya, karena sudah ada perubahan data di dalamnya karena di-convert menjadi kecil. Nah, itu yang paling intinya sih satu lagi, mereka menggunakan digital forensik ini dengan tepat apa enggak. Ya. Sudut pandang itu sah-sah aja, tapi balik lagi digital forensiknya benar-benar digunakan, diterapkan dengan tepat atau tidak. Ya, kita jadi kemarin sempat ramai lah ya di di komunitas kami, terkesan digital forensik itu dipakai sebagai tools untuk scientific investigation oleh siapapun dengan keilmuan apapun dan bisa tampil gitu loh kan. Nah, itu kan yang menurut kita kurang tepat lah, alias seperti tadi disebutkan kurang tepat untuk mengajarkan ke masyarakat untuk sesuatu yang kurang pas, kurang tepat untuk dijadikan tools pembuktian tertentu. Nah, tetapi kalau udah kasus ini bermasuk, udah dilaporkan sama pelapornya, ini udah masuk ada item digital forensiknya, karena yang tadinya gembar-gembar menyalahkan itu menggunakan ilmu digital forensik. Akhirnya kan pasti nanti pelapor juga akan menyiapkan counter untuk
yang saintifik yang tadi digunakan, apakah benar, sesuai, tepat, lalu misalnya semuanya tepat lah, benar, misalnya dapat dari yang asli, nah tekniknya, analisanya tepat atau tidak, begitu juga dengan orangnya, gitu. Itu kalau kita berbicara mengenai apa yang sudah didapatkan dan juga diteliti oleh pelapor begitu ya, Mas Ruby. Tapi kalau kita berbicara mengenai ahli digital forensik dalam kasus ini kan memang data-datanya sudah masuk begitu ya. Berbagai data ini sudah diambil oleh pihak kepolisian dari teman-teman Pak Jokowi, kemudian dari pihak universitas juga, dan bahkan ijazah aslinya. Untuk menentukan keabsahannya, apa yang paling utama difokuskan, diteliti oleh para ahli digital forensik ini? Nah, tadi kalau menurut pendapat saya, kalau pada intinya mestinya yang utama yang bukan non digital forensik, Mbak. Ini menurut saya yang dilakukan oleh penyidik, forensik yang digunakan itu yang non digital forensik kok. Satu, menganalisa sebuah tanda tangan di ijazah itu benar nggak, sama nggak dengan ijazah yang, atau memang yang membuat tanda tangan sama ijazah yang beredar sebelum, yang kurang lebih sama. Lalu pengidentikan penggunaan kertas dan titik-titik tertentu yang mana itu ada detailingnya. Nah, itu forensik yang analog itu bisa melakukannya. Sedangkan seperti tadi disebutkan, yang digitalnya itu untuk membantah atau mengcounter dari para pihak yang tadi. Jadi ada dua porsi menurut saya. Jadi forensik yang analog maupun yang digital. Baik, dari pihak pelapor ini. Nah, itu dia penjelasannya. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih, ahli ini penjelasannya cukup masuk akal dan bisa dimengerti. Bukan kayak yang ahli yang ono, penjelasannya menggebu-gebu, kita mau cermati juga agak susah. Atau bagaimana? Karena kita ingin sederhana kok, yaitu Jokowi tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadinya mah. Case close, nggak ada pengadilan juga, nggak perlu tunjukkan ke publik karena kita sedang menyampaikan aspirasi publik. Kayaknya kemarin teriak-teriak ya, adili Jokowi, adili Jokowi. Teriak-teriak seperti itu. Sekarang sama-sama ya, kalian ingin mengadili Bapak Jokowi dan Bapak Jokowi sendiri ingin membuktikan suatu hal di pengadilan, tapi tidak lupa juga melaporkan orang-orang yang selama ini telah memfitnah, menyebarkan berita bohong, merendahkan Bapak Jokowi. Pengadilan adalah tempat yang tepat untuk membuktikan segala sesuatunya. Yang menurut kalian itu katanya ijazah Bapak Jokowi palsu, nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Dan menurut Bapak Jokowi itu adalah suatu penghinaan, itu juga akan dibuktikan di pengadilan. Jadi tidak usah panik ya, yang tenang saja, yang slow ya. Nggak usah terlalu banyak drama, ngomong sana sini. Tunjukkan aja kalau kalian memang benar, ya lurus saja ya. Tapi kalau umpamanya kalian ternyata memang ya yang seperti kita tahu ya, kalian hanya menyebarkan kebencian dan juga perbuatan yang tidak menyenangkan dengan penghinaan seorang Bapak Jokowi, memfitnah seorang Bapak Jokowi, saya rasa ini perlu diadili seadil-adilnya ya, seperti itu. Saya mau bedah tentang Pak Jokowi ini ya, yang video terbaru dia. Tapi kita tonton dulu ya video yang terbarunya, mungkin teman-teman juga udah pernah nonton yang ini ya. Apa katanya Pak? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Ya itu ya kurang lebih ya videonya. Jadi saya pengen bedah Pak Jokowi ini, kalau kita lihat dari komparasi, melihat dari buku ya, buku Principle of Power gitu ya. Ini Pak Jokowi ini ya, kalau kita lihat ya dari video itu ya, ini kesimpulan saya, disclaimer ya, seseorang yang mau melakukan sesuatu tapi dia sudah mengukur apa yang dilakukan tersebut pasti menang. Artinya dia mau masuk ke sesuatu yang dia tahu dia pasti menang. Strategi yang dia pakai selama ini, digantung, diayun ya, itu merupakan memang cara dia. Dan ketika dia masuk atau melakukan sesuatu, misal dengan upaya hukum ya, dia tahu dia pasti menang. Kalau dia sudah ngomong seperti itu, apa tandanya? Tandanya ijazah dia asli, pede loh. Dia ngomong dari video tersebut, kita lihat nggak mungkin lah orang yang palsu ya
Terus dia berani ngomong seperti video tadi. Ya, inilah Pak Jokowi ya. Jadi memang wajar aja kalau dia melakukan konstelasi itu ya 8 kali. Nggak pernah kalah gitu ya. Wali kota, gubernur, presiden, anaknya ya, Bobby ya, menantunya dia mainkan selalu menang.